Restu, selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Restu, Pak Dewa. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak, rapat nanti. Adik sekalian, salam sehat selalu ya. Semua tetap semangat. Selama kita ketemu kena Guru Hari Raya. Untuk pertemuan hari ini, mungkin saya cek dulu. Dulu saya berikan tugas untuk analisis kurikulum 2013, kurikulum KTSP, dan kurikulum Merdeka ya, dalam bentuk materi gitu kan. Tolong nanti selesaikan itu. Kemudian setelah itu nanti ada akan diberikan tugas baru oleh Pak Dewo, fokus pada pengembangan kurikulum nanti melalui video kan gitu. Video dan disajikan dalam bentuk video. Lalu kemudian objeknya adalah untuk salah satu mata pelajaran. Jadi Pak Dewo nanti mengarahkan bisa ngambil objek course-nya mata pelajaran bisa di SD, SMP, SMA, atau SMK, atau di PAUD kan gitu. Intinya produk pengembangan kurikulum yang akan dihasilkan itu diharapkan bisa menjadi bakal atau cikal bakal atau embrio dari skripsinya nanti. Jadi oleh karena itu, tolong nanti ikuti dengan baik arahan bimbing dari Pak Dewo, sehingga nanti produk pengembangan kurikulum yang dihasilkan bisa nanti dijadikan untuk bahan skripsi. Sehingga kalau itu bisa dilakukan, kan akan mempercepat proses penilaian skripsi nanti. Itu barangkali, oleh itu silakan ikuti dengan seksama arahan dari Pak Dewo nanti. Untuk tugas itu, pembahasan analisis tentang 3 kurikulum itu Anda kendala? Adik? Sudah semua punya regulasi kurikulum merdekanya, sudah punya kan semuanya? Sudah kan dari Permen 5, nomor 7, 1621, sudah punya semua kan itu? Sudah, Bro. Ya, kemudian untuk penunjangnya tentang keputusan Kepala Badan Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, itu nomor 8, kemudian nomor 9, itu tentang profil pelajar Pancasila. Itu barangkali bahan-bahan pokok, karena untuk kurikulum merdeka itu mengacu pada CP yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Kurikulum dan Asesmen itu yang nomor 8 tahun 2022. Kemudian nomor 9 juga, itu tentang profil pelajar Pancasila. Itu barangkali beberapa regulasi, terus adik-adik harus sudah punya semua itu. Anda bertanya, silakan untuk analisis itu. Anda adik, kalau semua lengkap, silakan boleh dikirim ya ke grup juga boleh. Gitu. Sudah cukup jelas? Dari saya sudah. Sudah. Baik, kalau sudah, hari ini akan diisi oleh Pak Dewo. Dong ya, bisa kan diisi. Intinya gimana adik-adik nanti merancang model pengembangan kurikulum
dari model yang dikenal kan ada model Taylor, ada model size, ada model tambah kan itu silakan. Tapi objeknya adalah salah satu mata pelajaran itu. Itu. Beliau akan memberikan jelasan tentang itu, mulai dari nanti bagaimana membuat apa namanya RPP atau storyboardnya, dan bagaimana membuat video dan sebagainya. Ibu yang menguasai bidang itu. Mungkin demikian Pak Dewa. Sebelum Pak Dewa apa mungkin Pak Agung kan apa tinggalkan ya nanti Dewa ngisi. Iya. Ini kan untuk ke kampus ini ada rapat luring. Oke, Iya, Pak Dewa. betul, Pak. Silakan Pak. Recording in progress. Oke. Ya, maaf saya angkat dulu. Suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Ya, bisa, Pak. Ya, ada berapa kelompok ini semua? Halo? Belum buat kelompok, Pak. Saya lupa ini tugasnya individu atau kelompok ya? Lupa saya. Individu ya? Hah? Kalau Halo? seingat saya kelompok, Pak. 3 orang. Yang kelompok kayak 3 orang, Pak. Kelompok ya. Kalau nggak salah 10 kalau nggak salah ya. Jadi 10 model ya. Benar, Pak. Ada 10 model pakar, Pak. Ada 10 model. Nah, nanti silakan 10 model mungkin ada yang 3, ada yang 2 ya. Nah, setiap kelompok nanti model jangan sama. Berarti kan ada 10. Jadi 10 model pengembangan kurikulum. Jadi setiap kelompok modelnya boleh sama. Nah, saya jelaskan sedikit dulu tentang bagaimana nanti saudara memilih model apa namanya, deskripsikan hasil dari setiap langkah pada masing-masing model. Nah, inilah model Taylor adalah model yang paling banyak yang menggunakan itu ya, paling sederhana sebenarnya. Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Nah, di model Taylor ini kan ada 4 tahapan yang sifatnya prosedural. Itu artinya prosedural, Arya Gunawan. Oh, Pak, prosedural itu terorganisir atau tersusun, Pak. Bertahap. Ya, kata kuncinya adalah ada tahapan-tahapannya, gitu ya. Ada tahapan-tahapan itu prosedural. Jadi
kita tidak bisa loncat gitu ya, loncat-loncat itu tidak bisa. Nah, ini harus sifatnya prosedural. Nah, saya coba contohkan ini satu model Taylor, kan ada 4 tahap ya. Ada apa namanya, yang pertama itu tentang analisis tujuannya, kemudian menentukan pengalaman belajar, yang keempat mengelola pengalaman belajar, dan yang kelima evaluasi. Nah, jadi saudara itu pahami dulu gininya, tahapan di setiap model-model pengembangan kurikulum. Apa yang dimaksud di sana, gitu ya. Misalnya tujuan. Nah, tujuan ini eh, apa yang akan diinginkan dari setiap pengembangan kurikulum itu. Nah, pasti ada itu. Setelah saudara menganalisis, pasti ada itu kan, tujuannya kan. Pasti beda-beda di setiap kurikulum antara KTSP, apalagi K13, kemudian ada kurikulum Merdeka, pasti beda-beda tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Gitu ya. Kemudian pengalaman belajarnya juga pasti berbeda-beda. Ya, kalau sekarang kan apa yang tren pengalaman belajarnya? Contohnya sekarang di sekolah itu apa? Kalau kurikulum 2013 apa? Pendekatan apa? Saintifik ya. Nah, itu. Jadi pengalaman belajarnya menggunakan pendekatan saintifik. Itu di ke-13. Kemudian sekarang yang kurikulum Merdeka itu project based. Nah, gitu. Jadi eh, pengalaman belajar di setiap kurikulum pun itu akan berbeda-beda, gitu ya. Nah, nanti caranya begini. Nah, saya stop dulu. Nah, ini ya. Sudah muncul ya. Pakai selalu, pakai selalu.
Yang itu Sudah, Pak. Sudah ya? Oh, oh. Nah, ini oh, saya kasih format sederhana dulu, tapi storyboard videonya mungkin nanti beda. Nah, ini untuk menganalisa dulu. Nah, saudara misalnya menggunakan model pengembangan Taylor ya. Ini tampak. Pengembangan model Taylor nanti jenjangnya di mana gitu ya. Nah, jenjangnya SMK. Nah, terus cari mata pelajarannya. Nah, di tahapan model Taylor ini kan ada 4. Yang pertama itu menentukan tujuan pendidikan. Nah, nanti di sini deskripsinya dulu menentukan tujuan pendidikan itu apa yang sebenarnya dilakukan di sini. Apa kira-kira? Nah, itu ya. Kalau Arya Gunawan apa kira-kira dilakukan di sini? Menentukan tujuan pendidikan di model ini. Sudah sempat baca? Belum, Pak. Belum ya? Nah, ini baca dulu gininya, apa namanya modelnya gitu ya. Nah, ini akan membantu saudara untuk merumuskan tujuan pendidikan nanti. Atau lebih ya tujuan pembelajaran lah, ya, sesuai dengan apa namanya mata pelajarannya. Kalau sebenarnya kalau lingkup yang lebih luas dia pendidikan dia gitu ya. Karena jenjang pendidikan SMK, standar SMK itu pasti ada dia atau tujuan apa namanya standar kompetensi lulusan SMK itu pasti ada gitu ya. Berarti itu umum dia. Nah, untuk mencapai itu diperlukan beberapa mata pelajaran kan gitu ya. Kalau SMK, agar SMK itu terampil kan diperlukan dia mata pelajaran yang sifatnya kejuruan kan. Misalnya kalau SMK animasi, biar anak-anak itu terampil animasi, maka ada mata pelajaran eh, animasi komputer, ada mata pelajaran animasi 2 dimensi, ada mata pelajaran animasi 3 dimensi, dan seterusnya. Nah, itu sejumlah mata pelajaran itu akan mendukung tercapainya standar kompetensi lulusan gitu, atau SKL-nya. Kalau sekarang apa istilahnya? Kalau di perguruan tinggi kan CPL itu ya, capaian pembelajaran lulusan. Nah, ini cari dulu deskripsinya. Nah, kalau ini ya di teorinya. Nah, ini. Ya. Nah, biar ada gini dulu ya gambaran. Nah, jadi deskripsinya ini gini. Apa yang dimaksud penentuan tujuan kan itu ya. Nah, ini. Jadi tujuan pendidikan itu merupakan arah atau sasaran akhir yang harus dicapai dalam program pendidikan dan pembelajaran. Nah, ada pendidikan dan pembelajaran. Kemudian 5 faktor yang menjadi arah penentu tujuan pendidikan, yaitu pengembangan kemampuan berpikir, membantu memperoleh informasi, pengembangan sikap kemasyarakatan, pengembangan minat peserta didik, dan pengembangan sikap sosial. Nah, ini yang gininya apa namanya menjadi acuan kita di dalam nanti menentukan apa yang hasil atau apa namanya bagaimana formula yang akan kita buat dalam tujuan ini. Misalnya kalau sekarang kan ada itu ya kurikulum 13 ada kompetensi inti. Ada kompetensi inti KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Nah, KI 1 itu adalah
spiritual ya. KI2 adalah sikap sosial. Nah, berarti ini sudah masuk dia. Ini contohnya adalah contohnya kayak jadi ini yang di- Nah, ini kayaknya pakai 3 gitu kalau nggak salah. Lupa saya sudah lama nih. Ya. Nah, jadi di hasil ini akan terumuskan 4 kompetensi yang nanti wajib dikuasai oleh anak didik. Ada kompetensi inti 1, sikap spiritual, keduanya sikap sosial, tiganya pengetahuan, itu ya. Artinya memiliki dia pengetahuan. Tuh, kalau di sini berkaitan dengan ini, mana tadi itu. Nah, ini pengembangan kemampuan berpikir. Berarti nanti mahasiswa atau peserta didik itu wajib dia memiliki pengetahuan melalui proses berpikir. Kemudian kalau ini membantu memperoleh pengembangan sikap kemasyarakatan, itu masuk ke sini dia. Kompetensi di sikap sosialnya. Nanti pengembangan minat peserta didik, nah mungkin nanti dijabarkan ke sini dia keterampilannya. Nah, ini sifatnya masih umum gitu ya, belum ke mata pelajaran gitu. Nanti dari kompetensi inti ini lah nanti dijabarkan lagi ke spesifik ke mata pelajaran gitu. Nah, itu contohnya. Nah, jadi dari tahap tujuan ini, deskripsi saya seperti ini, nanti hasilnya adalah hasil apa istilahnya ini ya, atau rancangan eh, rumusan tujuan yang akan dibuat adalah seperti ini. Nanti operasionalnya nanti kami berikan masukan gitu ya. Nah, kalau ininya sudah ada, baru bisa saudara, storyboard itu akan berkaitan dengan konten apa yang akan disajikan kan gitu ya. Misalnya tujuan, apa yang mau dibilang di tahap penentuan tujuan. Kan harus ininya dibuat dulu pemetaannya gitu ya. Pemetaannya harus dibuat dulu. Nah, baru nanti dibuatkan ini storyboard. Nah, sehingga ini bukan storyboard ini, hanya kita petakan dulu di setiap tahapan itu apa saja, kemudian deskripsinya bagaimana, terus nanti hasilnya bagaimana. Nah, hasil ini berkaitan dengan ini nanti mata pelajarannya misalnya animasi uh, uh, dua dimensi ya, misalnya mata pelajaran. Mungkin saudara nanti cari mata pelajaran yang cukup dikuasai mata pelajarannya. Nah, nanti jangan mata pelajaran yang sulit-sulit gitu ya. Nantinya sulit di sini merumuskan hasilnya. Nah, biasanya ini dirumuskan lagi ya. Kalau bisa dibuatkan kolom ini. Ini ya. Ah, hmm.
Nah, jadi ini sudah merumus yang apa namanya lebih khusus rumusannya di sini. Jadi nanti dari kompetensi inti dia akan melahirkan kompetensi dasar dan tujuan. Nah, di mata kuliah pengembangan bahan ajar dapat ini biasanya namanya analisis interaksional namanya. Jadi dari tujuan atau standar yang sifatnya umum itu bisa kita jabarkan menjadi menjadi indikator sampai menjadi tujuan pembelajaran. Sudah tahu itu ya? Bernada tahu ya analisis interaksional namanya? Tahu ya? Tidak tahu, Pak. Nggak tahu ya? Itu dapat tuh. Sebelum membuat bahan ajar itu harus lakukan itu dulu. Sehingga kita tahu oh, jadi bahan ajar apa yang cocok nanti gitu ya. Karena itu tergantung dari jenis pengetahuannya. Nah, kalau itu tahu, ini saya tidak terlalu banyak menjelaskan. Ya, pasti ngerti maksudnya. Nah, dari menjabarkan atau merinci eh, kompetensi yang sifatnya umum menjadi yang lebih khusus. Nah, itu gininya, apa namanya, konsepnya, analisis interaksional. Jadi itu sama, proses itu dilakukan di tahap penentuan tujuan pendidikan ini. Nah, nanti silahkan baca-baca eh, tujuan pendidikan dalam kurung strip tujuan pembelajaran dalam kurikulum 2013. Kemudian cari juga dalam kurikulum 2000 kurikulum Merdeka. Nah, itu baca-baca, nah, baru nanti saudara bisa ini merumuskan. Nah, biasanya rumusan ini ada di silabus ya, ada di silabus. Silabus banyak ada ya, apalagi di internet, di apa namanya ya, di web Kemendikbud itu banyak ada eh, model portal lah, portal di sana ada RPP, silabus gitu ya. Jadi berbagai sumber. Nah, ininya dibuat dulu. Nah, sampai di sini dulu ada pertanyaan kira-kira? Nggak ada. Nah, sekarang Pak di sini ini apa diisi Pak, kompetensi dasar dan tujuan gitu ya. Apa diisi? Nah, sekarang cari ininya animasi dua dimensinya ini mata pelajarannya ya. Nah, coba saya carikan dulu. Nah, ini ya, ini. Nah, ini ya. Ini. Nah, ini rumusannya. Kan kadang KI-nya kan 4 jadinya kan. Nah, ini animasi dua dimensi. Kan 4 ya, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Nah, ini rumusannya. Itu jadinya. Nomor 2 ini rumusannya. Yang ketiga ini nomor 4 ini. Nah, dari KI itu dijabarkan menjadi kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasarnya banyak ini. Nah, banyak ini kompetensi dasarnya. Banyak. eh, karena ini semester pasti banyak ini ya. Nah, sampai dengan kompetisi dasar itu sampai 13 jumlah. Ya. Nah, dari kompetisi dasar itu baru dirumuskan nanti menjadi indikator dan tujuan pembelajaran. Nah, kalau di silabus ini belum ada. Jadi indikator itu dikembangkan oleh guru di masing-masing sekolah gitu ya. Nah, ini saya ini pisahkan nanti ya. Ini saya pisahkan.
Harus. Nah, jadi seperti ini pemetaannya. Nah, itu ya. Nah, jadi sekarang ini yang mengambil SMK harus spesifik nih ya. SMK apa kan? Banyak SMK ya. Ada SMK teknik mesin gitu ya. Ada SMK akuntansi. Ada SMK perhotelan gitu ya. Misalnya ini SMK kelompoknya adalah SMK TI gitu ya. Nah, berarti ada animasi salah satunya di sana jenjangnya. Nah, nanti saudara bisa ambil di silabusnya gitu ya. Ini potensi dasar, terus indikator dan tujuannya itu. Nah, ini sebenarnya guru yang membuat, tapi saudara silakan searching pasti ada itu. Jadi saudara biar cocok nanti ini KD-nya, indikatornya, terus ada tujuan pembelajarannya. Kalau tujuan pembelajaran itu beda dengan indikator. Kalau tujuan nanti rumusannya adalah ABCD dia. Kemudian behavior, condition, dan degree ya. Nah, sudah di mata kuliah media audio sudah dibahas kemarin. Nah, itu. Nah, ini lumayan ini analisanya untuk satu mata pelajaran gitu ya. Bisa dipahami? Udah jelas ya? Izin bertanya, Bapak. Ya. Berarti ini kan untuk satu semester juga, Pak, ya? Dan semester ganjil atau semester genap, Pak? Bebas. Ntar dulu ya. Silabusnya berapa semester ini ya? Oh, ini nih, silabusnya satu gini nih. Apa namanya? Di silabus sih tidak isi semester ya ini ya, yang animasi ini saya dapatkan. Ini kayaknya ini satu semester ini. Ya cukup ya satu semester cukup ya ini banyak satu semester. Boleh genap boleh gitu ya. Ganjil boleh. Nggih, baik, Bapak. Nah, jadi saudara mengembangkan apa namanya kurikulum untuk satu semester gitu ya. Tapi gini dia sistemnya. Kalau SMK tuh beda dengan mata pelajaran di jenjang SMA. Contohnya gini, misalnya mata pelajaran matematika, itu kan di kelas 1 dapat, di kelas 2 lagi dapat matematika, Malaysia. Lagi kan, terus di kelas 3 lagi dapat matematika kan terus dapat itu ya. Nah, kalau di mata pelajaran kejuruan di SMK, misalnya mata pelajaran animasi, hanya dapat dia sekali aja. Misalnya di semester 1 dapat animasi, semester 2 tidak ada lagi animasinya itu. Sudah mata pelajaran kejuruan yang lain. Sama kayak kuliah itu kan. Misalnya mata kuliah ini, lagi belajar mata kuliah ini semester depan kan tidak kan. Hasilnya dia sifatnya hanya satu semester itu. Itu yang di SMK itu. Tapi kalau saudara ngambil mata pelajaran uh, umum ya, misalnya bahasa Indonesia, matematika, kemudian bahasa Inggris itu pasti setiap semester muncul gitu ya mata pelajarannya kan. Semester ganjilnya muncul, semester genap lagi muncul, terus naik ke kelas 2 lagi muncul, dapat lagi matematika gitu ya. Sampai selesai itu ya. Terus dapat matematika itu. Nah, itu ininya bedanya. Tergantung sekarang saudara mau ngambil mata pelajaran yang mana gitu ya.
kayak bahasa Inggris itu kan dari SD sampai kuliah terus dapat bahasa Inggris gitu ya. Tapi enggak bisa bahasa Inggris juga. Apanya yang salah itu misalnya. Nah, nah itu ya. Silahkan tergantung mata pelajarannya. Kalau SMK ya 1 semester ya. Ada lagi silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Jadi ini untuk jenjangnya tuh apa bisa sama, Pak? Dan itunya saja beda, Pak, ya, mata hmm. pelajarannya saja. Oh, maksudnya gimana? Untuk misalkan kelompok saya ngambil SD, terus Nah, misal kelompok lain ngambil SD juga apa nggak apa-apa, Pak? Tapi cuma mata pelajarannya saja beda. Misal saya ngambil IPA, dia ngambil PKN gitu, Pak. ya bisa. Jenjangnya, kalau jenjang kan terbatas. Jenjang kan hanya ada berapa dia? SD, ya, dari TK, SD, SMP, SMA, SMK kan cuma 5. Kalau jenjangnya tidak boleh sama, nanti kan kurang lagi. Kurang lagi 5. Nah, jadi jenjangnya boleh sama, tapi biar beragam ini. Ada yang di TK, eh, ada yang di SD. Mungkin diundi ya, Korti ya, undi ya. Bandung undi itu. Biar ada yang di TK, biar ada yang di SD, SMP, SMA, dan SMK. Gitu ya, berarti dua kelompok ada di TK, 2 kelompok ada di SD, 2 kelompok ada di SMP, 2 kelompok ada di SMA, 2 kelompok ada di SMK. Gitu. Nah, setiap jenjang mata pelajarannya jangan sama, gitu ya. Misalnya di TK, kalau TK itu tidak ada mata pelajaran ya. Di TK itu pakai tema. Nah, kalau di SD, kalau di SD kelas rendah, kelas 1, 2, 3, masih pakai tema. Kalau di kelas 4, 5, 6 sudah mata pelajaran. Nah, kalau saudara kayak tema berat bagi saudara itu ya. Nah, cari yang gini, yang mata pelajaran yang di SD. Tapi kalau di TK nggak ada mata pelajaran, pasti tema dia. Tapi temanya ringan-ringan lah materinya, sederhana. Paling belajar mengenal hewan gitu dan seterusnya. Di Korti bantu itu undi teman-temannya, ya bentuk kelompok 10 kelompok, terus diundi siapa yang dapat di SD, TK, SD, SMP, SMA, SMK. Nah, nanti biar produk saudara ini beragam produknya. Nah, sehingga kita tahu, oh yang di SD begini kurikulumnya, oh SMP begini ternyata, SMA begini, SMK begini. Nah, jadi setiap jenjang pasti karakteristiknya secara spesifik berbeda-beda gitu ya. Mungkin secara konseptual mungkin sama sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Itu ya. Ada lagi. Nah, ini dibuat tapi harus baca dulu nih, membaca baru bisa mengisi ini gitu ya. Kalau saudara tidak baca ya tidak bisa sembarang diisi gitu. Nah, jadi pengembangan kurikulum itu yang pertama dilakukan ya ini menentukan tujuan pendidikan dulu ya. Itu tujuannya, karena dia akan menunjuk menjadi arah mau kemana kita. Misalnya kalau kalau Arya Gunawan itu ya naik motor, pasti ditanya mau kemana kan gitu ya. Pernah tidak jawab, tak tahu, saya tidak tahu akan mau kemana ini ya. Tidak mungkin itu ya. Nah, pasti mau kemana? Oh, saya mau ke Denpasar. Nah, itu tujuan. Mau kemana? Oh, saya mau ke kos teman. Nah, itu tujuan. Nah, jadi eh, model Taylor ini ya tujuan yang menjadi hal utama yang harus ditentukan. Gitu. Baru bisa membuat yang lain. Tuh. Tahap kedua model Taylor apa? Tahap keduanya. Ada yang tahu? Tahap kedua. Nanti izin yang
Ayah, silakan Ayah. Menentukan proses pembelajaran. Nah, apa maksudnya itu? Kenapa, Pak? Apa maksudnya? Menentukan proses pembelajaran, apa maksudnya? Mungkin menentukan metode, Pak, atau yang meliputi kegiatan inti, pembuka, dan penutupnya seperti itu. Ya. Nah, perlu dilihat dari konsep ya, menentukan proses pembelajaran. Nah, di sana ada sebuah proses gitu ya. Yang melakukan proses itu siapa? Yang berproses itu siapa? Siswanya. Nah, kan siswa ya. Nah, siswanya yang berproses. Mengapa dia berproses itu ya? Apa yang akan dicapai kan itu? Apa kira-kira yang dicapai kan tujuan ya. Nah, tujuan pembelajaran. Jadi kan tadi sudah dirumuskan tujuan itu. Jadi untuk apa dia berproses gitu ya. Nah, berprosesnya itulah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, orang berproses itu kan eh, sulit kan gitu ya, berproses itu ya, sulit. Nah, untuk memudahkan orang berproses di sana perlu ada sebuah model, perlu ada sebuah teknik gitu ya, perlu ada metode di sana, perlu ada strategi di sana kan, ya kan? Nah, itu dirumuskan nanti di sana. Nah, sehingga dulu waktu saya SMA itu masih pendekatannya CPSA, CPSA ya, cara belajar siswa aktif gitu ya. Kemudian sering diplesetkan menjadi apa bahasa Balinya? Ayah tahu ya? Nggak tahu ya? Mungkin belum belum lahir ya. Nggak tahu, Bapak. Nggak tahu ya. Diplesetkan CBSA itu adalah Cang Belok Sing Nawang Apo gitu ya. Karena apa? Kalau cara CBSA kan nah kalau strateginya tidak tepat, artinya itu siswa yang aktif, siswa yang cari sendiri, siswa yang menemukan sendiri. Akhirnya dia tidak tahu apa gitu ya, karena dia tidak dituntun gitu ya, tidak diarahkan, cari sendiri, belajar sendiri. Akhirnya menjadi CBSA, Camblok, sing nama apa jadi ya itu ya. Nah, itu diasetkan waktu waktu saya SD itu ya. Nah, itu bukan berarti gurunya diam gitu ya. Nah, itu kembali ke strategi. Nah, jadi di tahap 2 itu adalah betul itu ya. Ada metode tadi disampaikan oleh Haya ya. Nanti diuraikan di sana metodenya apa kan gitu ya. Model pembelajarannya apa. Setiap kurikulum ada itu. Ya, setiap kurikulum ada. Lalu kali ke-12 dia menggunakan pendekatannya scientific gitu ya. Jadi prosesnya harus ilmiah. Ada yang ingat 5M diajarkan oleh guru-guru. 5M menanya ada ya, mau eksplorasi yang itu. Sih ya, mengobservasi sampai dengan mengkomunikasikan. Nah, itulah pendekatan juga. Ya, adalah sebuah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Nah, itu ya, itu ke-13 itu. Kalau yang kurikulum Merdeka ya lebih ke model project, lebih banyak problem
berbasis kasus, berpikir kritis gitu ya, berpikir kreatif. Nah, lebih ke sana arahnya. Nah, itu sesuai dengan apa tuntutan zaman gitu ya. Zaman dulu mungkin itu yang diminta gitu ya, lebih saintifik gitu ya. Tapi zaman sekarang yang dituntut adalah kreatif, berpikir kritis, literasi digital, yang gitu-gitu. Nah, nanti yang langkah dua juga sama ya. Nah, dulu. Nah, Nah, dia nih yang angka duanya juga sama, dia kan dia bedakan kolomnya. Nah, yang paling rigid itu sebenarnya di langkah satu paling rigid ya, paling detail gitu ya. Sehingga saya coba jangan dah gabung dia. Kalau gabung nanti sulit mengisi kolomnya. Nah, ini menentukan proses pembelajaran. Cari deskripsinya apa di sini, ya. Nah, deskripsinya cari, kemudian hasilnya bagaimana nanti. Hasilnya jadi metode-metode apa, ya, misalnya di sini modelnya apa, ya, metodenya apa, model, mungkin ada strategi, apa, pendekatannya, metodenya, nah itu dicari. Karena menentukan proses nanti akan menghasilkan model, gitu ya, model apa yang cocok untuk mencapai ini, yang langkah satu. Ya, udah, itu dicari, ini berpotong. Udah, langkah berikutnya nomor 3 apa kira-kira? Nomor 3, ada yang bisa Menentukan organisasi pengalaman belajar. apa artinya? Seperti pengalaman Apa itu? pengalaman belajar peserta didik dalam tahap-tahapan belajar dari isi atau materi. Ya. Organisasi itu apa maksudnya organisasi?
Kalau organisasi itu ada komponen nggak di dalamnya? Ada kan? Pasti ada ketua gitu ya. Ada sekretaris, ada bendahara, ada anggota gitu ya. Nah, tujuannya apa? Agar setiap anggota atau setiap personil yang ada dalam organisasi itu menjalankan tupoksinya dengan baik gitu ya, sesuai dengan peran masing-masing gitu ya. Nah, jadi dalam pengorganisasian pengalaman belajar ini kita mengatur ada metode di sana, tujuannya apa, metodenya apa kan gitu ya, terus medianya apa dia. Urutnya bagaimana. Nah, tadi ya resianya tahapan-tahapannya bagaimana. Itu diatur di sana. Terus apakah menggunakan daring lagi, apakah dikombinasikan gitu ya. Nah, itu dijabarkan, dideskripsikan tahapan-tahapannya. Misalnya kalau SMK itu ya. SMK, siapa yang SMK di sini? Bisa raise hand yang SMK? Pak. Yudi ya. SMK itu kan ada magang kan? Ya ada magang, Pak. Nah, ada magang. Terus ada juga yang ada ya masih yang magang sambil selama magang dikasih juga modul kan? Itu ya. Artinya biar tidak Ya lupa dengan dikasih juga, Pak. pelajaran ya. Nah, itu ya. Ada modul juga, Nah, Pak. seperti itu misalnya. Pengorganisasiannya gimana itu? Gimana caranya dia magang 1 minggu misalnya di hotel gitu. Tapi biar tahu juga guru bahwa dia belajar modulnya biar tidak lupa materi dia. Misalnya magangnya 6 bulan kan bisa saja lupa tuh kan materi pelajaran. Nah, sehingga difasilitasi dengan sistem modul. Nah, bagaimana caranya mengatur itu? Pengorganisasiannya bagaimana? Nah, itu dijabarkan di sana ya. Implementasi ya. Implementasinya. Nah, nih di sini nanti jabarkan ya. Nih ya. Tergantung nanti mata pelajarannya ya, tergantung mata pelajarannya. Nah, terus yang keempat apa? Lagi satu. Ada yang bisa? Yang keempat, Penilaian, Pak. penilaian ya. Deskripsinya apa? Ya, lebih tepatnya itu adalah bukan penilaiannya, menentukan evaluasi pembelajaran gitu ya. Itu lebih tepatnya. Jadi di sana dilakukan apa? Evaluasi yang komprehensif gitu ya. Maksudnya adalah evaluasi itu kan tidak hanya mengukur gini hasil belajar itu, tapi penting juga evaluasi pembelajarannya gitu ya. Misalnya saudara kan mengevaluasi dosen juga kan pas mau lihat nilai itu kan, tapi di copy paste kan semua itu kan, copy paste kan, ya kan, betul ya Resia ya, betul ya, sama komentarnya itu ya, karena ruwet ngisi itu kan, artinya misalnya kalau dosennya bertim ngajar bertiga itu ngajar satu-satu harus diisi itu kan, jangan di copy paste oleh mahasiswa sama sama biar bisa cepat-cepat lihat nilai dia. Nah, itu ininya kayaknya agak ribet itu dari sistem dari segi ngisi itu ya. Terus kalau dosennya ngajar 3 mata kuliah gitu kan 3 kali ngisi dia, lalu dosennya sama. Nah, sehingga di sana copy paste. Nah, itu evaluasi pembelajaran.
Nah, jadi di sini pembelajarannya fokuskan dia bisa ke pelaksanaan pembelajaran, bisa ke hasilnya. Misalnya nanti evaluasi menggunakan metode penilaian apa kan itu ya. Kalau tes masih ada tes tes pilihan ganda masih ya di SMK ya. Oke, praktek lebih banyak praktek. Nah, itu adalah alat evaluasinya dengan metode praktikum itu ya. Nah, nanti di silabus itu ada itu ya. Silabus ini saya share ini. Jadi saudara tidak perlu gini sulit berpikir gitu ya. Nah, ini ya, udah ada di silabus. Nah, ini kan udah ada ini kan. Ini penilaiannya apa? Tugas. Nah, itu kan ada tugas-tugas. Kalau dulu kan PR ya namanya ya. Kerjaan rumah dikasih PR sama gurunya dia. Itu kan tugas. Nah, kemudian ada observasi, ada portofolio ya, di penilaian, ada tes yang digunakan. Itu. Nah, itu aja berarti penilaian ya. Udah ada itu. Tinggal saudara nanti baca-baca dulu materinya. Nah, itu buat dulu pemetaannya ya, di setiap tahapan ada tahapannya, kemudian ada apa namanya deskripsinya, kemudian ada hasil analisa saudara ya, hasil pemetaan atau hasil analisisnya. Bisa pahami? Bisa, Pak. Nah, ya, yang agak sebenarnya sih tidak ada sulit itu ya, cuman saudara cari yang gini, yang karena ini diacak ya, silahkan nanti boleh saja yang berminat itu tidak perlu diacak, tapi yang berminat misalnya kelompok 1 bolehkah request itu ya, saya lebih condong ke ngambil SMK karena mungkin dia bagus menguasai pengetahuan SMK-nya. Boleh itu sesama teman aja request itu boleh. Saya kayaknya matematika lah itu. Mungkin ada di sini pintar matematika, nah cari matematikanya, ambil matematikanya itu. Nah, sehingga itu bisa di request, silakan Korti dah ngatur itu ya, bisa itu. Sehingga nanti saudara akan lebih optimal tugasnya, lebih bagus ya. Ada lagi pertanyaan silakan. Nah, untuk model-modelnya nah, misalnya model ini ya. Nah, nanti modelnya yang diacak, misalnya model di saya searching ya yang di web ini. Modelnya model Hilda Taba ya. Jadi konsepnya ini adalah apa nih? Pendekatan kurikulum yang dilakukan oleh Taba sebagai penemu ya, dengan memodifikasi model dasar Taylor agar lebih representatif terhadap perkembangan kurikulum di berbagai sekolah. Nah,
model ini kalau kita lihat step-stepnya kan ada 7 ya. Nah, ini dicari dulu ininya, apa namanya, deskripsinya, diagnosa kebutuhan itu apa maksudnya, formulasi pokok-pokok apa maksudnya. Nah, ini cari dulu, pahami dengan baik nih, baru nanti bisa dijabarkan ya, gitu ya. Nih, karena di setiap step pasti beda-beda hasilnya gitu. Tidak bisa sama antar kelompok kan, pasti beda dia. Nah, mungkin ada model yang lain, nanti silahkan ya. Biar dapat 10 model ini pengembangan kurikulum. Itu nah ini yang modelnya Otaba ini ya. Ini. Diagnosis kebutuhan nomor 1 kan. Nah, diagnosis kebutuhan apa maksudnya? Ini agar kurikulum menjadi berguna pada pengalaman belajar murid ya. Otaba berpendapat bahwa sangatlah penting mendiagnosis berbagai kebutuhan pendidik gitu ya. Termasuk kebutuhan studi ini yang utamanya. Hal ini merupakan yang penting pertama dari Taba tentang apa yang anak didik inginkan dan perlukan untuk belajar. Karena latar belakang studi yang beragam, maka diperlukan diagnosis tentang gap, berbagai kekurangan dan perbedaan latar belakang studi didik. Nah itu ya, misalnya contoh ya, mahasiswa jurusan kelautan gitu misalnya. Apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa jurusan kelautan misalnya? Padahal laut di Buleleng itu luas ya. Tapi kok tidak ada mahasiswa yang ini misalnya inovasinya di laut itu misalnya cara mencari ikan masih pakai perahu itu misalnya. Nah, berarti kan ada gap di sana gitu ya. Sedangkan luar negeri itu sudah canggih-canggih alat penangkapan ikannya. Nah, sehingga nelayan itulah nelayan modern ya. Kan gitu ya. Kan itu yang dibutuhkan itu ya. Nanti biar tidak pas melaut ke sini di Lopina itu ya ke dalam, terus tiba-tiba datang pelaut dari Cina. Nah, nanti pesawat kapalnya lebih besar ini. Lebih banyak dia dapat ikan ini. Nah, itu kan ada tantangan ke depan kan itu ya. Nah, berarti kurikulumnya bagaimana sekarang kan itu ya? Apakah cukup mahasiswanya belajar di kampus saja? Di ruang kelas terus kuliahnya gitu ya. Tidak pernah ke laut gitu ya. Selain ke laut langsung muntah-muntah di atas laut, di atas kapal gitu ya. Nah, itu kan tidak cocok gitu ya. Nah, itu ya. Baru naik jukung udah muntah, tidak cocok nanti. Nah, jadi itu apa yang dibutuhkan oleh studi dik untuk mahasiswa. Itu analisis kebutuhan. Nah, nanti hasilnya dijabarkan gitu ya. Tadi itu hasilnya. Nanti kan berbeda dari ininya. Yang penting ada hasil nanti ya, hasil analisis saudara. Kemudian siswa SMK gitu ya. Siswa SMK. Setelah dia SMK misalnya setelah SMK perhotelan gitu ya. Setelah tamat ternyata dia tidak bisa apa namanya membersihkan ruangan hotel dengan baik gitu ya.
Masih ada debu-debu melipat kasur nggak bisa, ya, selimut itu maksudnya. Kok kasur melipat selimut nggak bisa. Nah, berarti itu kan ada yang salah di kurikulumnya. Ya. Nanti dikembangkan lagi kurikulumnya agar lebih matching dengan kebutuhan. Gitu ya. Itu ininya. Ya, sama seperti sekarang di TP, gitu ya. Nah, tuntutan lulusan TP kan sesuai dengan perkembangan zaman. Gitu ya. Nah, saat ini kan pembelajaran yang tren itu kan lewat apa, e-learning, blended learning. Itu kan ada sekarang mata kuliahnya kan, blended learning, kemudian ada pembelajaran adaptif, gitu. Ada teknologi kinerja, gitu ya. Itu adalah untuk menjawab tuntutan di masa depan, gitu. Sehingga itu dilakukan diagnosis kebutuhan ini. Nah, itu ya, pahami. Jadi setiap tahap ini perlu saudara baca dulu, terus baru bisa mencari hasilnya. Nah, terus langkah berikutnya kan ini memformulasi pokok-pokok atau merumuskan tujuan pendidikan. Nah, ini sama seperti modelnya Taylor. Nah, sudah jelas kan tadi kan, sama. Kemudian seleksi isi. Nah, ini apa ini? Materi. Jadi materi apa yang akan diajarkan pada peserta didik. Nah, ini dibuat satu semester aja cukup ya, semester. Misalnya tentang animasi tadi, apa yang isi materinya apa nanti? Belajar animasinya, animasi apa yang dipelajari? Yang 2 dimensi itu. Ya, nah, itu dijabarkan di sini. Kemudian organisasi isi, ya, ini organisasi isi berkaitan dengan bentuk penyajian bahan pelajaran atau isi atau organisasi kurikulum. Jadi bagaimana menyajikan isinya itu ya, apakah lewat sistem modul, apakah lewat sistem buku paket gitu ya. Nah, itu kan banyak itu pengorganisasian isinya. Kalau sekarang kan buku paket masih gitu ya. Jadi setiap kurikulum bukunya pasti beda lagi. Buku K13, buku mungkin nanti kurikulum Merdeka, nah seterusnya. Nah, terus seleksi pengalaman belajar. Nah, seleksi di sini adalah pengalaman yang harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, harus memuaskan peserta didik, kemudian melibatkan peserta didik, kemudian memungkinkan dapat mencapai tujuan yang berbeda. Jadi tidak hanya tujuan pembelajaran, tapi tujuan yang lain, misalnya model project gitu kan, tidak hanya mencapai tujuan, tetapi dia juga bisa membangun kerjasama, kolaborasi di sana. Ada tujuan lain yang bisa tercapai juga. Kemudian ada organisasi pengalaman belajar, nah tadi sudah ya. Nah, yang terakhir penentuan tentang apa yang harus dievaluasi dan cara melakukannya. Nah, ini tadi sama evaluasinya. Itu ya, jadi alat evaluasinya. Jadi secara prinsip model Taylor itu ada di sini ya, tahap-tahapan Taylor itu ada di modelnya Tabah. Karena secara konsep ini kan pengembangan dari modelnya Taylor, gitu. Tapi dia ada apa namanya di split, dipisah beberapa itu menjadi item tersendiri, gitu. Ya, nah itu saya rasa saudara bisa ya memahaminya. Nah, kalau ini model Nicole, jadi intinya semuanya ada ya, tujuan, pengolahan proses pembelajaran, pengorganisasian pengalaman belajar, dan evaluasi pasti ada di sana. Nah, ini model skill bag, model Sailor, banyak ada model ya, silakan saudara searching itu. Silahkan. Nah, itu yang bisa saya gini. Jadi dibuat dulu pemetaannya. Setelah itu baru kita buat storyboard. Storyboard itu kayak storyboard video lah. Jadi nanti ada yang berperan sebagai presenter yang tampil gitu ya. Ya, presenternya menyajikan kayak ruang guru itulah.
Iya, Bapak. Tapi yang bagus pakai HP pun bagus sebenarnya, tapi yang penting cahayanya bagus. Ismi sedang kehausan di segelas air. Wah, Kayak gini lah ya. Ini masih panas banget. Iya, gak apa-apa. Sismi sedang kehausan. Sismi sedang kehausan. Dia ingin meminum segelas air. Wah, beruntung. Di meja ada segelas susu coklat. Ini tutorialnya. Saat memegang Nah, gelas kayak gini berisi lah, susu ya. coklat panas. Padahal Sismi tidak memegang isinya, melainkan hanya memegang Jadi gelasnya saja. dijelaskan nanti model Teman-teman tahu Taylor nggak itu sih, apa, itu ya kan? semua ada Terus hubungannya apa ada dengan kalor tahapannya? loh. Tahap Kalor, 1 gini, apa hasilnya ya gini. itu? Tahap 2 gini, hasilnya gini. Pada tahun 1760, sampai akhirnya seorang ilmuwan asal Skotlandia bernama Joseph Black memaparkan pengertian dari visual kalor tadi ini sekaligus arahnya itu perbedaan visual antara gambar. suhu dan kalor. Suhu seperti yang telah kita ketahui sebelumnya merupakan derajat panas atau dinginnya suatu benda yang diukur dengan Dianimasikan ya, termometer. penting itu. Sedangkan Animasikan kalor merupakan kemunculannya energi yang animasikan. berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Jadi, kalor merupakan sesuatu yang mengalir dari benda yang panas ke benda yang lebih dingin. Teman-teman, walaupun suhu dan kalor merupakan besaran yang berbeda, ternyata Ya, misalnya Ustaz menjelaskan ini ya. Lulusan dalam menentukan tujuan, jadi peserta didik itu diharapkan memiliki kompetensi di bidang visual, cari visualnya. Kompetensi di bidang sosial, cari visualnya. Memiliki pengetahuan, cari visualnya. Sampai dengan memiliki keterampilan. Gitu ya. Bagus lah jadinya keduanya saling videonya. berhubungan nih. Jadi ketika Green ada suatu screen, benda yang ya. diberikan kalor, maka kalor tersebut dapat mengakibatkan suhu bendanya menjadi naik. Dan saat suatu benda kehilangan kalor, maka akibatnya adalah suhu bendanya menjadi turun. Begitu teman-teman. Kalau di awal video tadi kira-kira gelasnya menjadi panas karena menerima kalor dari mana ya? Ya betul, dari susu yang panas itu ya. Pada ilmu fisika, kalor dilambangkan dengan huruf Q besar, di mana satuannya adalah kalori. Satu kalori didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Namun, satuan kalori itu bukanlah satuan SI untuk kalor ya. Satuan kalor dalam SI adalah Joule, di mana 1 kalori setara dengan 4,184 Joule atau sering dibulatkan menjadi 4,2 Joule. Sehingga 1 Joule setara dengan 0,2390 kalori atau sering dibulatkan menjadi 0,24 kalori. Kira-kira bagaimana ya cara menghitung kalor yang dilepaskan atau diterima suatu benda? Kita bahas di video setelah ini ya. Sampai jumpa! Ya, model-model gitulah ya. Ya. Apa nih? Indonesia memiliki beragam jenis binatang yang sangat variatif. Ada gajah yang sama seperti yang ada di Asia, ada kanguru yang sama seperti yang ada di Australia, dan ada juga hewan yang hanya ada di Indonesia. Misalnya seperti anoa dan babi rusa. Kok bisa sih? Apa sih kaitannya dengan letak geologis Indonesia? Yuk kita bahas. Halo, ketemu lagi nih dengan Kak Hendro. Pada video kali ini, Kak Hendro akan membahas mengenai letak geologis Indonesia. Keragaman jenis hewan di Indonesia seperti di awal video tadi merupakan salah satu dampak dari letak geologis Indonesia loh. Indonesia terletak pada dua dangkalan, yaitu dangkalan Sunda dan juga dangkalan Sahul. Dangkalan Sunda merupakan bagian dari benua Asia, sedangkan dangkalan Sahul merupakan bagian dari benua Australia.
Hal itulah yang menyebabkan fauna-fauna yang ada di Indonesia ada yang mirip dengan yang ada di Asia dan ada juga yang mirip dengan yang ada di Australia. Nah, dangkalan-dangkalan tersebut bisa menjadi laut seperti sekarang dimulai pada saat berakhirnya zaman es, yaitu ketika dataran rendah pada dangkalan tersebut terendam oleh air laut ketika permukaan air laut menjadi naik dan daerah dataran rendah tadi berubah menjadi laut dangkal. Selain dua dangkalan tadi, ada loh pulau di Indonesia yang dari zaman es tidak pernah menyatu dengan benua Asia maupun benua Australia. Contohnya seperti Pulau Sulawesi. Oleh karena itulah, di Sulawesi terdapat hewan endemik yang tidak ditemukan di wilayah lain di dunia. Contohnya seperti anoa dan babi rusa. Nah, letak Indonesia pada dangkalan Sunda dan dangkalan Saul tersebut merupakan letak geologis. Jadi apa sih yang dimaksud dengan letak geologis itu? Letak geologis adalah letak suatu wilayah Ya. Nah, jadi tekniknya itu adalah saudara memaparkan ya, teknik tutorial itu ya, mentutorkan, tetapi disertai dengan visual yang dianimasikan. Kalau visual diam pakai kurang menarik juga ya. Jadi visualnya animasikan gitu ya. Dia muncul seolah-olah manggil gitu ya. Nah, memanggil anoa itu panggil, dia sebut anoa, muncul anoa. Seolah di visualnya itu dipanggil gitu ya. Nah, seperti itu saya rasa bisa ya. Tidak terlalu sulit. Yang penting ininya analisanya harus ada dulu setelah analisisnya, gitu ya. Nah, nanti kalau itunya tidak ada, ya tidak bisa. Apa mau diomongkannya tidak ada, gitu ya. Itu kira-kira sudah ada gambaran kira-kira ya tugasnya. Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi, Pak, izin bertanya. Brenada silakan. Ini kan tugasnya kan kelompok. Jadi untuk presenternya itu nanti untuk seorang aja yang tampil atau semua ikut tampil, Pak? Jadi kayak ganti-gantian gitu. Ya Lalu boleh gantian ya, gantian kombinasi dia. Mungkin ya gimana ya saudara, silahkanlah diatur ya. Intinya videonya biar bagus itu. baik Bapak, terima kasih. Ya. Kalau gantian kayak model presentasi jadinya. Kalau tidak gantian, yang kelompok yang lain ngopi dia ngapain gitu. Nah coba itu karena kan ini berkaitan dengan visual gitu ya. Boleh dia berdua, modelnya interaktif. Kayak presenter itu Raisya kayaknya sering gitu ya. Kayak MC itu ya, berdua itu kan. Hanya jawab itu boleh, itu menarik juga, tidak terlalu kaku. Raisya dengan Dwi Nugraha kayaknya waktu OKK itu ya. Apa sekarang namanya? Ospek gini. PMB itu ya. Pengguna fakultas ya. Nah itu model gitu boleh, tapi harus bagus gitu ya. Harus bagus, karena itu skill juga gitu ya. Tapi dicoba aja gitu ya, berdua itu misalnya bolak-balik gitu ya gininya. Nah itu gininya. Nah, tapi kelompok apa individu nih, saya lupa ya tugasnya, Prof. Agung menyampaikan. Berkelompok. Oh, ya. Kelompok ya. Nah, saya lupa juga itu. Nah itu modelnya kalau berdua silahkan. Yang penting visual, nanti videonya menarik gitu ya. Kalau ganti-gantian kayak presentasi di kelas jadinya itu ya, kurang menarik kayaknya kalau gitu. Silahkanlah diatur biar videonya bagus gitu ya. Ini pastikan semua anggota bekerja. Ada lagi silakan. Ada Izin lagi. bertanya, Pak. Ya, Arya Gunawan. Itu kan seperti contoh video tadi itu cuma membahas khusus satu materi saja, Pak. Berarti kita juga khusus memilih satu materi saja, Pak, dari acuan tadi yang telah kita buat itu. Satu mata pelajaran ya.
Kalau tadi kan hanya menyampaikan konten ya, hanya menyampaikan materi. Tetapi saudara kan menyampaikan satu mata pelajaran. Kalau tadi kan hanya membahas satu topik, gitu ya, satu topik dalam mata pelajaran. Tapi saudara bahas satu mata pelajaran satu semester. Contohnya model Taylor yang pertama adalah menentukan tujuan. Nah, tujuan yang dimaksud adalah baca deskripsinya apa kan. Nah, contoh dalam mengembangkan tujuan atau menentukan tujuan dalam model Taylor adalah pada mata pelajaran animasi 2 dimensi pada jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan di bidang teknologi informasi. Nah, di sana dirumuskan 4 kompetensi yang wajib dikuasai mahasiswa atau dikuasai siswa. Tampilkan 4 kompetensi tag gitu. Nah, dari 4 kompetensi ini kita lagi kembangkan menjadi kompetensi dasar. Nah, dalam satu semester ada 13 kompetensi dasar. Tampilkan 13 itu. Mana visual yang menarik. Nah, dari 13 kompetensi dasar lagi dirumuskan menjadi indikator dan tujuan pembelajaran. Contoh, misalnya contoh pada kompetensi dasar nomor 1 itu akan dijabarkan menjadi indikator seperti ini. Tujuan pembelajarannya adalah seperti ini. Kompetensi dasar nomor 2 contoh seperti ini. Nah, tapi kayaknya janganlah semua kompetensi dasar dicontohkan, dijabarkan indikator. Video itu kalau semua itu lama jadinya durasinya. Mungkin cukup 2 sampai 3 contoh KD saja gitu ya. Nah, itu sudah dijabarkan seperti itu, kemudian lanjut lagi pada tahap kedua model Taylor adalah menentukan proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran dimaksud adalah yang dijabarkan deskripsinya. Nah, contohnya bagaimana dalam pengembangan pembelajaran. Nah, mengacu pada rumusan tujuan, maka model harus sesuai dengan tujuan. Nah, model yang digunakan adalah model ini. Karena apa kan itu ya, tampilkan dia visualnya. Model ini digunakan kenapa, model ini digunakan apa. Itu dijelaskan ya. Nah, kan sampai dengan evaluasi terakhir kan. Nah, terakhir adalah menentukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi adalah bla bla bla. Nah, dalam pengembangan kurikulum menggunakan model Taylor ini, evaluasi mengacu pada rumusan tujuan. Nah, jenis-jenis evaluasi yang sesuai dengan rumusan tujuan adalah misalnya tes. Nah, tampilkan visualnya siswa sedang tes. Tes adalah gini-gini. Kemudian ada portofolio. Nah, itu portofolio kan mengumpulkan karya-karya. Nah, cara ikon-ikon portofolio atau gambar portofolio tampilkan. Setelah portofolio ada apa lagi, tes praktek atau praktikum. Nah, cari evaluasinya adalah apa lagi, evaluasi observasi misalnya. Nah, cari visualnya. Itu caranya ya. Nah, jadi tidak menjelaskan spesifik satu materi tidak, tapi seluruh apa namanya, seluruh aspek dalam mata pelajaran animasi 2 dimensi. Kalau tadi kan hanya materi aja dijelaskan. Ini sampai evaluasinya saudara jelaskan kan itu lengkap ya. Itu ada lagi pertanyaan, saya rasa udah ada gambaran itu ya tentang videonya. Ada. Nah, nanti wajib pakai green screen videonya agar bisa membuat animasi seperti tadi. Ya. Jelaskan itu. Kalau tidak pakai green screen nanti hasilnya kurang bagus. Ada lagi silakan.
Cukup ya? Cukup. Sudah cukup, Pak. Ya. Nah, berarti saudara buat itu dulu ya pemetaannya, minggu depan disajikan, dipresentasikan minggu depan ya hasil pemetaan analisisnya. Terus kirim tabelnya nih ke contohnya ya. Nah, kalau tidak ada barangkali itu saja dulu untuk hari ini. Silakan itu dikerjakan tugasnya minggu depan dipresentasikan sehingga kami bisa berikan masukan gitu ya. Sudah. Nah, itu saja dulu pertemuan hari ini. Karena saya terus terang baru belajar juga mata kuliah ini ya, belum pernah mengajar. Jadi saya belajar dari Prof. Agung. Kita sama-sama belajar juga dalam pengembangan kurikulum gitu ya. Jadi TP itu tidak hanya mengembangkan kurikulum di yang pendidikan di sekolah gitu ya, tapi di luar sekolah juga bisa. Contoh sederhana ya, ini pernah saya diskusi dengan kepala SKP Kelungkung dulu ya. Misalnya Haya gitu ya, Haya menjadi kepala dinas pendidikan. Terus ada suatu masyarakat di suatu tempat di sana banyak gini pengrajin kain apa namanya wastro pelingih itu ya, kain-kain untuk tempat itu kan. Nah, tetapi banyak masyarakat tidak bisa menjahit di sana. Nah, sekarang bagaimana cara agar masyarakat itu pintar menjahit di sana. Kan harus dibuat kurikulumnya dulu ya, kurikulum pelatihannya kan. Apa tujuan menjahit itu? Apakah menjahit sederhana saja? Apakah gimana caranya menjahit kainnya tebal-tebal? Terus caranya menjahit yang zigzag? Bagaimana cara menjahit yang model lengkung? Nah, itu kan harus diidentifikasi tujuannya dulu. Ini menjahit apa? Itu kan. Kalau menjahit lurus kan mudah, hanya sekali aja. Tapi banyak jenis menjahitnya. Nah, itu di kurikulum. Terus bagaimana caranya mengajarkan menjahit? Praktik langsung atau perlu video dulu nonton video atau praktik langsung. Terus bagaimana setelah praktik ngapain kan gitu. Itu harus jelas ya pengalaman belajarnya. Terus evaluasi mungkin menghasilkan produk jahitan ya atau tempat cuci. Nah, kan itu harus dibuat kurikulumnya kan. Tidak bisa langsung dikasih dana terus praktik menjahit, tidak ada yang bisa jahit. Kurikulumnya tidak bagus itu perlu dirancang kurikulum. Misalnya ada suatu desa sumber tinggi, sumber airnya banyak itu ya, airnya melimpah, tetapi masyarakat di sana tidak banyak yang menggunakan air itu. Nah, sehingga dikasihlah pelatihan cara budidaya ikan. Kasih pelatihan ke masyarakat sana untuk membangun atau memelihara ikan, mau dari memelihara dan seterusnya. Kasih pelatihan itu kan harus dibuat kurikulumnya agar nanti ternak ikannya itu berhasil gitu ya, ikannya besar-besar. Kan harus dibuat kurikulum pelatihannya dulu. Tidak bisa langsung kasih ceramah terus langsung dah eksekusi itu buat kolam ini bibitnya, nanti rugi bisa rugi bisa salah dia bisa mati kan gitu. Nah, jadi dikasih pelatihan buat kurikulumnya dulu. Nah, itu yang di luar sekolah di TP itu juga diharapkan bisa seperti itu, mengembangkan kurikulum itu. Jadi pada pendidikan informal ya, dan non formal ya. Nah, itu ya. Jadi tidak hanya sekolah tapi tetap model kurikulum itu bisa digunakan. Itu intinya. Baik,
Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini. Minggu depan kita lanjutkan kembali ya. Saya akhiri dengan Roma Santi. Om Santi, Santi, Santi Om ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera, dan salam harmoni ya. Selamat siang semuanya ya. Selamat siang, Selamat siang, Bapak. Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin, Pak. Lid ya. Iya, Pak. Recording stopped.